Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 222085020025 dari kelas 04 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Video pemaparan materi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas ujian ulangan tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Andes A. Aco Agus SH MPD beserta dosen mitra Muhammad Asriandi SPD MPD. Baik, pemaparan materi yang akan saya sampaikan yang pertama, konsep esensi dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional yang berasal dari bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Sedangkan nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Secara umum, bentuk-bentuk identitas nasional bisa dikelompokkan menjadi 3 unsur, yakni yang pertama, identitas fundamental berarti identitas yang bersifat mendasar atau pokok. Dalam hal ini, Indonesia memiliki identitas fundamental, yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia, Pancasila sebagai pedoman serta dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, Pancasila juga menjadi pedoman dalam beretika dan sebagai pandangan hidup orang Indonesia. Yang kedua, identitas instrumental, yakni Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, bendera merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, serta Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Yang ketiga, identitas alamiah, yakni keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, kepercayaan, serta bentuk negara Indonesia terkenal akan keberagaman suku, agama, bahasa, dan kebudayaannya. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapatkan tanggapan dan analisis dari semua pakar, seperti yang diungkapkan Azi Andi Azra pada tahun 2007. Menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan ditarjinalkan di dalam semua kehidupan masyarakat karena Pancasila dijadikan kendaraan politik, adanya liberalisme politik, dan lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Selanjutnya, integrasi nasional secara etimologi. Integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut, sedangkan secara etimologi dapat diartikan sebagai penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan para ahli. Menurut Syaifuddin Bahar, pada tahun 1996, upaya penyatuan seluruh suatu unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Menurut Riza Nuani, pada tahun 2001, pembentukan suatu identitas nasional dan berbagai penyatuan kelompok dan budaya dari kesatuan wilayah. Integrasi nasional dapat berarti penyatuan, pembaharuan, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Adapun jenis integrasi nasional, yang pertama, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Yang kedua, integrasi ekonomi, yang artinya adanya ketergantungan antara daerah dalam upaya kebutuhan hidup masyarakat. Yang ketiga, integrasi sosial budaya merupakan proses penyesuaian dengan unsur-unsur berbeda dengan masyarakat sehingga menjadi suatu kesatuan. Integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Pentingnya integrasi nasional adalah mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang damai dalam menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada. Materi berikutnya yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Mengapa integrasi bangsa diperlukan dan penting bagi negara Indonesia? Negara bangsa baru seperti halnya negara Indonesia setelah tahun 1945 membangun integrasi
integrasi juga menjadi tugas penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini. Yang pertama, pemerintahan kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya pembangunan kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Penjajah lebih mengutamakan membangun kesetiaan kepada penjajahan itu sendiri dan guna kepentingan integrasi pribadi dan kolonial. Jadi, setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Yang kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi juga menjadi masalah pelik, bukan saja karena perilaku pemerintahan kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelaan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Adapun modal Indonesia sehingga bisa mempersatukan seluruh wilayah Indonesia beserta seluruh rakyatnya. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang kedua, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Contohnya, dalam sebuah negara, manusia diikat dalam sebuah identitas dan pandangan hidup yang sama, serta bahasa yang sama. Otomatis seseorang memiliki negara yang sama, itu artinya mereka adalah satu kesatuan. Materi selanjutnya, Konstitusi Negara Indonesia. Yang pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur sistem dan pelaksanaan suatu negara. Lord Ginsburg mengatakan konstitusi rakyat dalam dunia politik yang diatur oleh hukum, di mana hukum menetapkan secara tetap bersama berbagai lembaga yang mempunyai fungsi dan hak yang diakui. Yang kedua, pentingnya konstitusi bagi negara. Setiap negara harus memiliki konstitusi karena konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi, sebagai alat yang membatasi kekuasaan, sebagai identitas lambang nasional, dan sebagai perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Yang ketiga, adapun hal-hal yang diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu hal-hal yang bersifat umum, misalnya tentang hal-hal kekuasaan dan identitas negara. Hal-hal yang menyangkut lembaga negara yang berhubungan antara lembaga negara, fungsi, tugas, dan hak kewenangan. Materi selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Pada era awal reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 berdasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar belum cukup memuai landasan dalam kehidupan demokratik, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan kepada hak asasi manusia. Di samping itu, dalam kurung Undang-Undang Dasar Indonesia terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam dan membuka peluang bagi penyelenggara otoriter, sentralisasi tertutup, dan praktik KKN. Baik, itulah pemaparan materi dari saya, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.